Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husni Mubarok di channel Remira Studio. Kembali melanjutkan tentang tutorial Kdenlive. Baik, di edisi pada kesempatan yang sekarang ini saya akan menjelaskan cara instalasi Kdenlive versi 20.04.01 di Windows 10. Karena kemarin saya pada edisi berikutnya menggunakan OS Linux ya. Oke, kita download dulu jika belum punya file installernya. Buka browser, kita ke ya, di sini sudah ada versionnya. Nah, masuk ke Kdenlive. Pada tombol ini teman-teman bisa klik atau lewat menu download, sama aja ya, misal lewat tombol ini. Nah, versi Windows disediakan dua macam, yang installer atau standalone. Standalone ini tidak perlu melakukan instalasi. Jadi setelah di-download itu ada file yang siap dijalankan, tinggal ekstrak filenya kemudian dijalankan. Nah, kalau yang versi instalasi ini teman-teman harus melakukan proses instalasi. Tinggal klik saja ini, nanti akan ada link download yang berjalan. Klik, nah nanti akan ada link download yang berjalan di ya. Kita disuruh tunggu dulu sebentar. Nah, ini kan ada yang jalan. Karena saya sudah mendownload, jadi saya hentikan aja downloadnya dan saya tutup browser ini, exit aja. Nah, saya sudah melakukan proses download. Nah, ini dia ya sebelumnya yang sudah saya download. Nah, untuk proses instalasi versi Windows ini cukup mudah, seperti file-file aplikasi installer Windows lainnya ya, hanya klik dua kali kemudian ikuti instruksinya, klik next dan seterusnya. Nah, klik next. Nah, ini agar bisa diakses semua user di komputer ini, pilih yang install for anyone using this computer. Kalau just for me berarti hanya di akun ini aja ya. Kalau Windows kan bisa multiple akun juga seperti Linux. Next lagi, ditanya destinasi folder kemana. Nah, jika next lagi ini akan melanjutkan instalasi. Saya akan sampai di sini saja, nggak akan next lagi karena saya sudah melakukan instalasi. Ya, saya cancel saja. Kdenlive yang sudah saya install ada di menu start di sini ya. Saya buka start, kemudian pilih ini dia Kdenlive, saya jalankan. Nah, di sini versi 20.04.01 ya, ada keterangannya. Nah, ini biar enggak berat, kita simpan aja dulu, tutup materinya. Oke. Salah, kita tutup saja ya. Seperti ini tampilannya. Seperti biasa, untuk langkah awal sebelum kita melakukan pengeditan atau melakukan workflow kerja kita lakukan setting awal pada konfigurasi Kdenlive ini. Masuk di menu setting, kemudian pilih konfigur Kdenlive. Di sini klik ya teman-teman. Semuanya sama, masih sama dengan yang versi Linux. Di bagian project default ini, mouse-nya agak susah. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan profil yang akan digunakan untuk mengedit video. Saya seperti biasa standar
menggunakan profil yang Full HD di sini, HD 1080p dengan FPS 29,97 frame per second fps ya. Nah, di sini ada keterangannya, frame size-nya 1920 kali 1080 16:9. Frame rate-nya saya 2997 atau setara 30 fps. Pixel rasio semuanya ini otomatis. Video track saya menggunakan 3, audio track juga menggunakan 3. Nah, di bagian proxy clip ini kebetulan memang untuk device laptop yang sekarang yang menggunakan Windows 10 ini sudah lumayan cukup untuk RAM dan prosesornya, tapi saya tetap untuk proxy clip ini saya enablekan karena keuntungannya menggunakan proxy clip ini selain untuk memperingan saat preview, itu juga nanti akan sangat terasa lagi previewnya akan lebih ringan jika kita sudah melakukan editing yang multi layer. Di layer-layer berikutnya ada beberapa tambahan, misal untuk efek teks dan sebagainya. Kalau klipnya kita gunakan proxy, itu akan menambah ringan lagi. Nah, untuk yang timeline biarkan saja seperti ini, default. Nah, setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, pengaturan setting tadi itu bisa berjalan setelah kita melakukan restart Kdenlive ini dengan cara kita tutup dulu aplikasinya, kemudian kita jalankan kembali Kdenlive-nya. Ya, ini ya. Klik, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, untuk berikutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kemarin yang bertanya di kolom komentar tentang template title ya, itu downloadnya di mana gitu kan, didapat dari mana. Nah, template title kan di Project Bin ada di sini menunya ya, saya buka, klik. Nah, ini ada beberapa contoh-contohnya. Ini yang big detail ini bawaan di versi 20 terbaru ya. Nah, seperti ini. Terus yang lain standar seperti ini, kayak di versi-versi sebelumnya. Nah, untuk cara mendapatkan template title ini, teman-teman masuk dulu ke Project Bin lagi, dan di menu add clip ini teman-teman ke menu add title atau untuk membuat title ini ya. Nah, di sini di bagian pojok kiri atas ada beberapa tool untuk melakukan editing teks yang akan dijadikan title. Di sini untuk menambahkan teks, menambahkan kotak, memasukkan gambar dan sebagainya. Nah, yang paling kanan ini ada yang namanya download new title templates. Nah, teman-teman klik saja. Dengan catatan di sini, kalau teman-teman ingin mendownload template title ini, pastikan koneksi internet teman-teman stabil ya, karena jika kurang stabil akan gagal untuk koneksi ke servernya. Nah, di sini tampilannya tombol-tombolnya di sini untuk di aplikasi saya sudah uninstall semua karena saya sudah melakukan instalasi. Jika teman-teman belum melakukan instalasi, di sini tombol-tombolnya ini akan masih tulisan install. Teman-teman tinggal klik saja tulisan install tersebut, nanti dia akan berubah menjadi uninstall seperti ini. Saya sudah install semua. Nah, kalau sudah kita close saja. Nah, sekarang setelah kita download template title ini, terkadang ketika kita akan memakainya di Windows 10 ini, khusus di versi yang Windows mungkin ya, kalau yang di versi Linux terutama sepertinya tidak mengalami ada sebuah kejanggalan atau mungkin keanehan, karena template title yang sudah di-download biasanya akan ini ya, belum muncul secara otomatis di sini. Jadi biasanya nanti teman-teman biarpun sudah download,
hanya akan ada dua bawaan default, yang paling bawah ini ya, ini kan atas. Nah yang paling bawah ini yang simple keadaan left sama simple hidden. Untuk yang bawaan ini yang baru kita download itu biasanya tidak muncul. Nah cara mengatasinya bagaimana ya? Cara mengatasinya ya ini biasanya di Windows 10 sih yang mengalami ini. Nah teman-teman masuk ke Windows Explorer dulu. Nah di Windows Explorer masuk ke C, kemudian ke user. Di sini sesuaikan dengan user di komputer teman-teman, di Windowsnya teman-teman ya. Di sini user saya yang ini ya, yang Reza ini. Kemudian saya buka. Nah jangan lupa untuk melihat tampilan foldernya, folder beberapa konfigurasi keadaan live yang ada di Windows 10 ini. Teman-teman masuk ke menu view dulu, ini masuk ke menu view, klik, kemudian di option, klik lagi. Nah di bagian view ini, tab view ini teman-teman kemudian pilih show hidden file, kemudian oke. Nah akan muncul di sini yang di hidden oleh Windows, app data. Teman-teman masuk ke sini. Nah kalau di bagian lokal, yang folder lokal ini ada folder keadaan live. Nah kemudian kalau kita buka di sini ada title. Nah di sini ada semua yang sudah di-download. Nah kembali kalau kita ke yang roaming ini ada juga foldernya keadaan live. Nah kita buka juga ada title. Nah titlenya di sini kalau kita buka secara defaultnya dia nanti hanya ada dua. Kenapa di sini kok ada semua? Karena saya sudah mengkopinya ke sini. Masalahnya di situ. Kalau yang punya teman-teman belum muncul, yang di sini ya, di folder user, app data, roaming, keadaan live, dan title ini, biasanya di sini hanya baru ada dua, yang test title sama apa satunya itu, saya lupa. Nah teman-teman copy saja dari yang lokal ini, lokal keadaan live. Nah masuk ke title, ambil yang teman-teman tadi udah download, kemudian paste ya ke yang roaming di sini, keadaan live, title. Nah setelah teman-teman kopikan ke sini, kemudian jalankan ulang aplikasi keadaan live nya, nanti di template title ini akan muncul ya. Dan jangan lupa ini kembalikan folder optionnya, karena untuk keamanan beberapa file yang memang oleh Windowsnya itu di hidden. Caranya kembali lagi ke option sini ya, saat di Windows Explorer teman-teman ke option, kemudian kembali lagi ke view. Nah ini yang show hidden filenya kita kembalikan ke don't show ya, kemudian oke. Nah folder-folder yang harusnya di hidden kemudian sama Windows di hidden kembali. Oke kita lanjut ke keadaan live nya. Yuk kita coba praktekkan template yang sudah kita download. Di sini ada salah satu template yang baru bawaan dari versi 20 ya, itu yang big title. Ini ada dua, yang satunya big title tanpa subtitle, yang satunya big title dengan subtitle. Kita coba edit agar kita gunakan ya, klik OK. Nah setelah muncul di sini, klik kanan saja edit clip. Nah edit clip ini kemudian kita ubah, klik dua kali, Ctrl A, misal kita ganti dengan keadaan live V20 versi 20. Kemudian di subtitlenya kita ganti open source
video editor, kemudian kita oke. Nah, saat di oke ini kita akan ditanya apakah perubahan tadi itu akan disimpan secara permanen menjadi template title ini atau hanya disimpan pada project ini. Nah, jika teman-teman hanya memang membutuhkan pada saat project ini sehingga tidak merubah title yang utama, template title yang utama, ya kita pilih saja yang save in project only. Nah, kemudian kita akan coba gabungkan dengan salah satu klip. Kita cari apakah kita ada ini ya, apakah ada di sini. Sebentar. Nah, misal saya akan menggunakan ini ya, file opening saya. Nah, untuk yang openingnya saya akan letakkan di video 1 ya, di video 1. Nah, di video 1 ini. Nah, kemudian yang template title-nya saya taruh di atasnya. Misal seginilah ya. Saya kecilkan dulu untuk suara monitornya, kemudian kita preview ya. Kita preview dengan klik spasi. Kita bisa melakukan preview dengan tekan tombol spasi di keyboard ya. Seperti itu salah satu contoh menggunakan template title. Di sini yang saya gunakan yang big title ya, ini bawaan untuk yang versi 20. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman caranya kita menggunakan template title, dari mana cara mendapatkannya dan cara menggunakannya seperti apa. Teman-teman sekarang bisa untuk mencoba di komputer teman-teman masing-masing. Untuk pada pembahasan kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Di edisi berikutnya akan kita lanjutkan lagi mengenai fitur-fitur maupun tool-tool yang masih tersembunyi ataupun masih rahasia di Kdenlive Live ini, dan tentunya fitur-fitur tersebut sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Oke teman-teman, akhir kata, jika ada salah-salah kata dalam penyampaian atau ada yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terus dukung channel Remira Studio ini agar terus bisa memberikan tutorial-tutorial yang bisa bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe. Dan tak lupa untuk mohon jika tidak merepotkan bisa share ke media sosial teman-teman semuanya, agar yang lain yang sedang mencari tutorial tentang video editor bisa terbantu. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di channel Remira Studio ini, dan atas semua dukungannya saya juga ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.